Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada video ini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Imam Muharram dengan NIM 2101733. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Muhammad Rizky dengan NIM 2107442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihan Fauzia dengan NIM 2107868. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan dan hal ihwal yang terdapat di dalamnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu sosiologi dan apa itu antropologi. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sementara antropologi adalah suatu studi yang membahas mengenai kehidupan manusia baik dari segi fisik, sosial, maupun kebudayaan. Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan adalah landasan yang membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan masyarakat, hubungan pendidikan dengan kebudayaan, serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada dalam masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk serta memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan satu kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia secara perorangan, bukan manusia secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Terdapat aspek-aspek dalam individu, yaitu aspek jasmaniah, aspek psikis, dan aspek sosial, yang mana aspek-aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat didefinisikan menurut Ralph Linton adalah sebagai setiap kelompok masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dan menurut Selo Sujarman, masyarakat didefinisikan sebagai orang-orang yang memiliki tujuan bersama dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat sendiri terdapat individu-individu yang memiliki tujuan kebersamaan dan terbentuknya masyarakat karena ada interaksi antar individu yang cukup lama. Ada kebudayaan. Menurut Kunchara-Ningrat, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Terdapat 3 jenis wujud dari kebudayaan. Yang pertama ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Antara individu, masyarakat, dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, sebab masyarakat dan kebudayaan mempengaruhi individu, maka sebaliknya, masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi pula oleh individu-individu yang membangunnya. Struktur sosial merupakan sebuah hubungan timbal balik antara peranan-peranan sosial dan posisi-posisi sosial. Struktur sosial dapat juga dimaknai sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat.
lazim dijumpai dalam struktur sosial adanya ketidaksamaan sosial, baik itu secara horizontal ataupun secara vertikal. Status sosial. Status sosial adalah kedudukan seorang di dalam suatu struktur sosial, misalnya di lembaga pendidikan, di sekolah, maupun di organisasi masyarakat. Adapun menurut Ralph Linton, status adalah suatu kumpulan dan hak kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya, sedangkan peranan adalah berbagai hal yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Status sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, ascribed status, yang dimana status ini diraih sejak lahir atau diberikan kepada individu. Yang kedua, status sosial activist. Activist status ialah status yang diraih oleh anak atau individu yang memerlukan kualitas tertentu dalam upaya melalui persaingan yang misalnya di dalam sekolah, juara kelas, jenjang pendidikan, guru merasa dia dan sebagainya. Dan ascribed status diperoleh sejak lahir sebagai anak atau laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Kemudian ada peranan sosial. Peranan sosial adalah berbagai hal yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukannya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lainnya. Seseorang dapat dikatakan melaksanakan peranannya apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau tanggung jawabnya. Dalam interaksi sosial, manusia melakukan berbagai tindakan sosial. Tindakan sosial yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Masyarakat menuntut hal tersebut agar terciptanya konformitas dan homogenitas. Konformitas sendiri yaitu bentuk interaksi yang diharapkan yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Sedangkan homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu-individu di dalam masyarakatnya. Sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial melalui bagaimana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku serta berperan aktif dalam masyarakat. Sementara enkulturasi adalah proses sosial yang dilakukan oleh seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem sosial terkait norma, tatanan sosial, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam sifat kebudayaannya. Dalam pendidikan, sosialisasi berfungsi untuk 1. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu. 2. Menambah kemampuan berkomunikasi, mengembangkan kemampuan menulis, membaca, dan bercerita. 3. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri. Dan yang keempat, membiasakan individu dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Adapun enkulturasi dalam pendidikan, yakni berkaitan dengan proses belajar. Proses belajar menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Proses ini telah dimulai sejak awal kehidupan, kemudian dalam lingkungan yang makin lama makin meluas. Proses enkulturasi selalu berlangsung secara dinamis. Pranata sosial dalam arti pendeknya merupakan perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya atau basic needs.
Dalam esensinya dapat dipahami bahwa pranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola. Aktivitas yang khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau manusia yang mempunyai status dan perannya masing-masing, dan juga saling berhubungan atau mempunyai struktur, yaitu mengacu kepada sistem ide, nilai, dan norma atau tata kelakuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan, dan aktivitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakatnya. Pranata pendidikan. Pranata pendidikan merupakan salah satu dari pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan masyarakat dan budaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Melalui pranata pendidikan, sosialisasi dan atau enkulturasi diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, dan atau perpindahan. Bagian pendidikan informal. Lingkungan. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar atau alamiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari dan berlangsung di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat kerja, kegiatan di luar keagamaan, pelaksanaan adat dan kebiasaan masyarakat. Pendidikan informal dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat di setiap tempat dimanapun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, suami istri atau lebih. Adapun arti dalam luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam artian sempit. Fungsi pendidikan dalam keluarga. 1. Sebagai peletak dasar pendidikan anak. Dan yang kedua, sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam kehidupan masyarakatnya. Pendidikan formal atau sekolah. Yang pertama ada sekolah sebagai pranata sosial. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, pada pasal 1 ayat 11 nomor 20 tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan menurut Odang Mukhtar, sekolah ialah suatu satuan sosial atau lembaga sosial yang kekhususan tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan. Kemudian yang kedua ada sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai karakteristik. Yang pertama, berdasarkan fungsi khusus. Fungsi khususnya dibagi menjadi 2. Ada fungsi intern, adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Dan yang kedua ada fungsi ekstern. Fungsi ekstern sekolah adalah kegiatan untuk mencapai tujuan institusional. Yang kedua ada mempunyai tatanan nilai dan norma secara tersurat. Yang ketiga ada mempunyai program yang terorganisasi ketat. Yang keempat ada kredensial dipandang penting. Yang terakhir adanya kurikulum dalam pembelajaran. Adanya perbedaan sosialisasi di sekolah dan di dalam keluarga. Menurut Robert Dreben pada tahun 1968 mengemukakan bahwa ada 4 perbedaan peraturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah. Yang pertama ada independence, yang kedua achievement, yang ketiga universalisme, dan yang terakhir ada specificity. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
yang mana pendidikan non-formal memiliki fungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Adapun yang menjadi lingkup pendidikan non-formal diantaranya pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. David Hargreaves mengemukakan adanya 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya, serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Yang pertama, pola pertama yaitu tipe guru Hargreaves sebagai penjinak atau penggembala singa, lion tamer. Guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Pola guru yang kedua yaitu guru sebagai entertainer, yang mana guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Maka implikasinya guru harus membuat pengajaran menjadi menyenangkan. Maka dalam hal ini guru berperan sebagai entertainer ataupun penghibur. Pola ketiga, tipe guru yang berasumsi bahwa murid mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, yakni pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras-selasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara seimbang secara orang per orang. Adapun tujuan landasan sosiologis pendidikan diantaranya 1. Sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Yang kelima, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Yang keenam, sosiologi pendidikan sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama, mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal. Yang kedua, mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia. Yang keempat, mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi dalam masyarakat. Adapun aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan diantaranya 1. Model pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang kedua, metode pembelajaran berupa karya wisata. Yang ketiga, pembelajaran dengan modeling. Nah, itu tadi pembahasan mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.